Joyoboyo ketemu maneh karo podcast Radar Surabaya. Biasanya kita selalu diskusi bicara soal politik, lifestyle, gaya hidup, sosial, ekonomi ya. Pagi hari ini, sore hari ini, dan malam hari ini ya, karena podcast itu 24 jam, kita langsung mau ngomongin tentang dunia olahraga bersama Mas Dito. Sehat Mas Dito? Sehat, alhamdulillah. Mas Dito ini dari Jakarta loh ya? Iya. Jauh-jauh ke Surabaya, ketemu kita yang ada di Radar Surabaya. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Keliling terus nih kayaknya. Begitu. Asik ya, dunia olahraga itu asik banget ya Mas Dito. Asik. Kalau misal jadi lifestyle itu asik. Ya betul ya. Jadi olahraga, rekreasi, ya enggak? Karena sekarang olahraga itu jadi gaya hidup loh Mas gitu. Jadi gaya hidup. Gaya akhir-akhir hidup. Ini, setelah COVID. Aku lihat statusnya nih teman-teman di WA di medsos itu pasti lagi pedal. Terpedal-pedal. Terpedal-pedal. Lagi soccer. Yang lagi viral nih sekarang ngomongin soccer. Ini enggak sepak bola yang gede, enggak juga futsal yang mini. Ini soccer tuh menarik ya Mas Dito ya. Gimana sih itu Mas Dito? Jadi olahraga pelarian dari sepak bola yang konvensional, antara sepak bola konvensional dan futsal yang berlapangan kecil. Jadi kami itu ada di pertengahan olahraga itu, ukuran lapangannya di 60x5. Itu kalau misalnya dimainkan sama bapak-bapak itu nggak terlalu ngos-ngosan juga nggak terlalu kecil juga. Jadi olahraga yang dimainkan 7 lawan 7, 8 lawan 8 boleh, 6 lawan 6, 5 lawan 5. Itu tergantung kategori usia ya. Tergantung usia. Kalau misalnya usianya 40 atau 45 ke atas, antara 5 atau 6 boleh. Kalau misalnya kategorinya di 10, 15 atau 11 tuh di 8 lawan 8. Jadi biar nggak terlalu besar juga lapangannya. Wow. Tapi kalau minatnya soccer tuh di Indonesia gimana sih Mas Dito? Kalau minatnya di akhir 2021 itu sudah mulai menjamur lapangan-lapangan di Indonesia. Entah dimulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, terus di Kalimantan setahu saya sudah ini juga. Di 2021 itu peralihannya cukup kencang, dari owner futsal itu bergeser semuanya di lapangan soccer sekarang. Yang lebih masif ya. Iya masif banget Mas memang. Lebih masif dan lebih fun. Kalau misalnya kita mau main sepak bola itu di 11 lawan 11, ngumpulin orang 21 orang, kita bisa main bola tanpa ngumpulin banyak orang gitu. 7 lawan 7, 14 orang kita main bola. Sudah jadi itu, sudah fun. Jadi intinya kampanye kita itu jadi alternatif hiburan baru. Iya, di Indonesia ya, hiburan baru bukan hanya untuk olahraga tapi juga hiburan, entertainment gitu. Nah, kalau lihat masyarakat Indonesia nih masih sangat antusias terhadap dunia sepak bola, tapi kan kadang kita kecewa juga ya, karena ya dibumbui politik, kepentingan, jual beli poin kayak gitu. Itu menurut saya sih potensi banget di Soka, karena Soka menurut nggak ikut FIFA juga nggak ikut PSSI, benar nggak sih Mas Dito? Jadi kami itu organisasinya di luar, tidak berafiliasi dengan PSSI dan FIFA. Jadi alternatif hiburan, kembali lagi jadi alternatif hiburan dan alternatif prestasi yang bisa dilihat di kancah dunia. Piala dunianya itu kalau misalnya FIFA di 4 tahun sekali, kalau kita di 1 tahun sekali diadakannya. Kemarin kita harusnya berpartisipasi di Piala Dunia Meksiko di akhir November dan awal Desember. Cuman ada namanya penyesuaian struktur organisasi yang di dalam negeri. Insya Allah kami bisa berangkat atau berpartisipasi di tahun depan. Dan rencananya di 2027 bisa bidding Piala Dunia di Indonesia. Wow, keren. Itu gimana Mas? Kalau di pusat
di dunia itu apa ya sebutannya ya, federasinya ya? Federasi di dunia itu namanya International Soccer Federation, namanya ISF. Pusatnya di? Pusatnya di Birmingham, Inggris. Sebenarnya kita itu namanya juga sama, terdapat di Menkumham itu ISF, Indonesia Soccer Federation. Cuman berhubung agar tidak sama dengan pusatnya di dunia, namanya kita FSI, Federasi Soccer Indonesia. Tapi ada persyaratan khusus nggak sih Mas kalau mau masuk ke federasi yang internasional itu darinya sendiri? Persyaratan khusus nggak ada, cuman kami kedekatan sama CEO-nya ISF. Kita bicara banyak tentang soal potensi market di Indonesia, dan akhirnya ternyata mereka mengajukan untuk menjadi keluarga besar di soccer internasional. Jadi ngomong-ngomongin kayak gini, aku tuh pernah dengerin podcastnya Gus Dur nih, mantan presiden ya. Kapan sih sepak bola Indonesia bisa go internasional, bisa masuk Piala Dunia? Kalau lihat potensinya Sotka sih bisa ya Mas ya? Insya Allah bisa. Karena ya itu tadi jauh dari politik juga gitu. Terus bisa nggak secepat ini, targetnya itu bisa nggak sebenarnya? Target untuk masuk Piala Dunia maksudnya. Dari Federasi Internasional pun mengundang kami sebenarnya melewat golden ticket tanpa melalui kualifikasi. Mengundang Indonesia itu sampai 3 kali undangan golden ticket untuk berpartisipasi di Indonesia, di dunia. Yang pertama di Jerman, kedua di Tajikistan ya kalau nggak salah itu, dan yang ketiga di Meksiko. Dan itu berhalangan semuanya kita karena pengurusan kami baru deklarasi itu di tanggal 19 November. Jadi ulang tahun kami sebenarnya di 19 November kemarin. Di 2024 itu di Patra Kuningan Habibie Ainun, perpustakaan Pak Presiden Habibie. Kebetulan kan ketua pembina kami kan Pak Tarik Kemal Habibie. Jadi sosok figur untuk berkembangnya soka di Indonesia. Jadi rencananya benar-benar dipatenkan insya Allah di teman-teman DPP untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia Brasil tahun 2026. Kalau pembinaan terhadap atlet soka sendiri gimana sih Mas selama ini, udah dilakukan belum sih sebenarnya? Kami itu konsennya itu kan di amatir. Kami percaya itu kolam amatir lebih luas daripada profesional. Makanya kami memangsanya di market amatir itu yang bisa lebih mudah dikemas. Kalau misalnya profesional kan seperti yang dibilang atlet itu tadi, rigid aturannya. Kalau misalnya di teman-teman amatir itu juga butuh panggung, bukan hanya teman-teman profesional aja. Dan teman-teman amatir kalau misalnya dikasih panggung, dikasih waktu, dikasih jam terbang, itu juga bisa berbicara banyak di kalangan dunia. Karena kebutuhannya cuma sedikit, padahal potensi kita yang suka dalam dunia bola itu lumayan tinggi. Jadi market dunia kita. Iya bener loh. Kalau kabarnya memang di situ ya beberapa negara termasuk di Eropa itu rela mengubah jamnya orang Indonesia ya. Benar. Supaya bisa nonton bola. Jadi negara penikmat, bukan negara bola. Iya, harusnya kalau mau mengubah bahwa kita negara bola ya harus ada cabur yang bisa mengangkat potensi itu ya di luar politik. Pembinaan dari pusat ya. Betul. Yang serius. Puslatnya harus serius gitu. Tapi ada potensi nggak Mas nanti atlet-atlet, pemain soccer itu bisa dibina secara serius gitu oleh pemerintah? Kami itu sebagai federasi itu juga concern untuk di sportainmentnya juga, di pembinaan di usia dini. Gimana caranya amatir ini, teman-teman amatir ini yang muda-muda itu tidak bengong di usia muda. Jadi ditampung di permainan soka, kita main soka yang lebih fleksibel aturannya, yang lebih fleksibel untuk bermain. Entah itu kalau misalnya kita mau main di mana, di sepak bola profesional, harus mengarah ke stadion. Kalau misalnya kita mau main soka ya di tengah-tengah kota aja.
Gitu. Tapi kenapa ya Mas? Sebenarnya kan soka ini cukup lama berkembangnya. Di Inggris pasti juga sudah fenomenal ya di luar negeri. Namun maksudnya gaungnya juga masih kalah dengan ya sepak bola bapaknya itu kenapa ya kira-kira? Kalau gaung karena soka ini didirikan kan karena untuk dari amatir ya. Kalau misal kita itu punya keyakinan tidak pernah bisa mengalahkan sepak bola konvensional. Karena sepak bola konvensional atau yang di undernya FIFA atau PSSI itu sudah menjadi budaya di negara masing-masing. Jadi kita berangkatnya jadi alternatif hiburan baru aja. Alternatif, bukan jadi pemain utamanya. Jadi kalau misalnya kita mau bosan nonton bola atau main bola, alternatifnya di soka. Gitu. Berarti boleh nggak sih pemain profesional main di soka? Boleh. Oh. Dan bahkan kalau misalnya terkesampingkan di profesional, tinggal aja di soka. Oh, ya mending kita ya amatir-amatir yang mau jadi artis ya, yang mau jadi pesepak bola apa ya, profesional belajar dulu amatir ya di soka bisa saja ya, dan semuanya diterima dengan terbuka. Kalau perkembangan apa ya cabang-cabangnya di Indonesia bagaimana sekarang? Perkembangannya sekarang sudah masif sekali. Hampir di daerah terpencil itu sudah ada lapangan mini soccer. Wow. Kami itu hampir sama seperti mini soccer, tapi kita menyebutnya kita bermain soccer bukan mini soccer. 7 lawan 7 boleh, 6 lawan 6 boleh, 5 lawan 5 boleh, 8 lawan 8 boleh. Maksimal 8 ya Mas? Maksimal. Oke. Jadi kalau perkembangannya untuk permainan di daerah, khususnya di daerah-daerah Jawa ya atau Bali atau Sumatera itu sudah ada, Kalimantan juga ada, itu benar-benar masif dan banyak. Kalau misalnya bisa dibilang nomor satunya mini soccer atau soka, yang keduanya padel. Yang olahraga yang lagi intens ya. Sekarang. Itu bukan hanya di perkotaan ya, kayaknya. Bukan hanya di perkotaan, sekarang itu di desa-desa tuh sudah banyak lapangan mini soccer yang disewakan. Padahal sewanya pun bisa dibilang mahal. Itu kalau misalnya di Surabaya per 2 jam sudah 1.900.000. Udah banyak ya di Surabaya. Bahkan inden kalau kita mau main berarti marketnya banyak. Potensi banget. Potensi bisnis ada. Oke. Potensi untuk jadi sesuatu. Alternatif hiburan juga bisa. Terus kalau misalnya kita mau bosan nonton di bioskop atau nemenin pacarnya main mini soccer, bisa. Alternatif juga untuk menjadi profesional. Begitu. Tapi bedanya apa sih Mas? Kalau soka dengan futsal apa ya terkait dengan permainannya atau penjuriannya itu beda nggak sih? Kalau mini soccer itu hampir sama seperti futsal sebenarnya. Nggak ada offset misalnya. Terus kalau misalnya futsal tuh sekarang pakai, kalau misalnya bola keluar itu kita pakai kick in bukan throw in. Kalau sepak bola kan pakai throw in, lemparan ke dalam. Kalau kita pakai kick in. Terus yang membedakan antara mini soccer yang lain dan soka dan futsal itu cara penalti kita. Penalti kita itu dimulai dari titik tengah, digiring sampai di kotak penalti selama 10 detik. Selama 10 detik, jadi one on one sama kiper dan pemain itu terjadi gimmick tuh. Entah itu digocek dulu atau langsung ditendang. Selama 10 detik itu belum selesai, silakan diajar aja sampai masuk bola. Jadi kayak gitu, beda banget ya sebenarnya. Itu yang mungkin yang membedakan antara mini soccer yang biasa, yang umum dan soka. Dan bahkan kita lagi mengkampanyekan di daerah-daerah itu soka penalty challenge di pusat keramaian kota di kota masing-masing. Sudah ada nggak Mas turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh PP? Jadi kan PP nggak sih? PB ya? Ini pusat. DPP. Kami nyebutnya DPP. Itu sudah diadakan di Surabaya kemarin. Itu ada di 3 turnamen. Yang pertama di Grand City Mall. Di Grand City Mall kan sekarang ada lapangan tuh di atas. Betul atasnya. Di situ sama itu
pesertanya ada dari Cak Daniel dan orang-orang Pemkot lah, sama di BRI Stadium, BRI Stadium dan UNESA. Jadi kami itu bergeraknya disupport dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNESA, FIK. Mereka karena SDM ada, fasilitas ada, alurnya jelas. Jadi kalau kita ngobrol tuh nyambung banget, disupport sama bagian penting di olahraga. Iya, karena di sana ada pelatihan, ada prodi kepelatihan juga. Dan ada UKM. Dan kami sebagai fundamental sebagai federasi sudah mempunyai 20 wasit soka. Di Indonesia, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dan itu bisa ditugaskan di seluruh Indonesia dan bahkan akan berkembang. Ya, oke. Kalau di UNESA itu ada lapangannya beda belum? Ada lapangan hoki, ada lapangan sekolah, banyak banget. Soka nanti ada dimintakan sama Pak Rektor. Begitu. Rencananya begitu. Kami mau narik investor untuk hak pengelolaan di lapangan UNESA untuk bikin Soka Stadium. Oke, mantap. Tapi ini loh Masnya, olahraga itu kalau ada turnamennya tuh berkembang loh. Kayak ekspor gitu. Aku tuh nggak nyangka ya, dulu tuh ada game bisa jadi banyak yang ikut, potensinya banget. Iya nggak? Padahal gitu beberapa olahraga itu juga berkembang karena turnamen. Jadi kalau memang sering digelar kegiatan turnamen tuh oke banget gitu. Rencananya begitu, di tahun depan itu akan ada turnamen menyongsong Road to Piala Dunia di 2026 di Brasil. Jadi akan kami selenggarakan di berbagai daerah dengan format turnamen yang berbeda. Dan ada gimmick-gimmick yang bisa dikemas jadi sportainment. Tapi kalau melihat sekarang nih tantangan Soka itu gimana ya Mas? Karena dunia digital kan terus berkembang. Itu tadi kampanye kita kan, misalnya kita mau main bola atau gerak di luar lapangan itu mengurangi kecenderungan kita bermain gadget. Dan kita punya adik-adik dan ponakan-ponakan tuh kalau misalnya kita mereka main gadget kan kayak kasihan banget sih nih anak gitu kan. Jadi geser ke Soka, kita kampanyenya di sekolah-sekolah, dan harapan kita kan kita bisa berbicara di dinas pendidikan. Soka ini bisa jadi ekstrakurikuler, kalau ekstrakurikuler. Dan kami sudah ngobrol dengan dekan FIK, akan dijadikan mata kuliah insya Allah. Ada mata kuliah ya Soka. Mata kuliah Soka gitu. Yang pada endingnya atau base goal-nya disampaikan di ekstrakurikuler sekolah-sekolah atau di kampus agar jadi itu tadi, kembali lagi jadi alternatif, entah itu prestasi, entah itu lifestyle, entah itu yang untuk mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Selain di SSI ya. Ya memang kan biasanya setiap cabur itu dimasukkan di mata kuliah itu potensi banget berkembang karena tergantung PB-nya masing-masing ya. Begitu ya. Tergantung PB-nya masing-masing arahnya ke mana nih? Olimpiade atau fun. Kan banyak tuh, ada KONI, ada KORMI. Nah, kita rencananya mau mengarah ke KORMI. Karena arahan dari ketua pembina kita itu fokus di amatir aja. Jangan mengarah ke profesional. Karena amatir tuh teman-teman yang tersingkirkan dari profesional banyak. Dan daripada melakukan hal-hal yang enggak, kalian masih punya potensi, salurkan aja di Soka. Di Soka. Tapi optimis nggak sih dari Mas Ditudi sendiri bahwa nanti Soka bisa, ya teman-teman walaupun amatir bisa ke internasional ya? Sangat besar optimisnya karena mereka, saya pas waktu bikin federasi ini, DPD, DPC masing-masing, itu mereka bicaranya sesering mungkin mengadakan turnamen agar kami tidak jenuh. Oke, betul. Yang pertama itu. Yang kedua, kami itu jenuh hanya latihan saja. Tidak ada turnamen yang ada base goal-nya. Entah itu di Piala Dunia atau Piala Champion atau dan segala macamnya. Dan kita lagi buka komunikasi di Ketua Karang Taruna Indonesia. Gandeng Karang Taruna. Gandeng Karang Taruna yang bisa jadi pemainnya,
bisa jadi SDM-nya yang ada exit-nya loh. Kalian itu kalau misalnya kita main mini soccer, ya basically di soccer di Piala Dunia. Tapi udah nggak Mas yang dilakukan dari DPP Soka sendiri menggandeng misalnya perusahaan atau apa? Soalnya yang baik sepak bola ya ataupun futsal itu kan selalu menggandeng perusahaan atau pemerintahan untuk terus bisa menggelar turnamen tuh. Perusahaan itu sekarang masih concern di value ya. Oke. Karena kami masih fokus ke prototipe di awal. Perusahaan bisa menggandeng yang sudah jalan. Entah itu futsal, badminton, volley. Kalau misalnya Soka lagi masa-masa pembuktian. Jadi mungkin berdarah-darah dulu tuh. Bikin turnamen di daerah-daerah. Dan setelah itu mungkin dengan mengandengnya sosok ketua pembina kami Tarik Habibie bisa menarik investor-investor yang atau sponsor yang akan dikerjasamakan sama Soka. Kalau DPC-nya sekarang udah berapa Mas? DPD itu yang sudah DPD ya sebutannya. DPD itu provinsi. Oh provinsi. Provinsi itu sudah ada pembicaraan dan ada SK-nya itu baru 5 yang sudah ada pembicaraan 10. Oke. Kalau misalnya kita mau mengarah ke KONI, itu kan ada persyaratannya. Persyaratannya itu 1 DPD harus punya 3 DPC, 3 kota atau kabupaten. Ya. Itu harus ada 3 turunannya. Itu kami lagi fokus ke sana sambil jalan untuk menjalankan turnamen Road to Piala Dunia 2020. Wow, 2026 sudah bisa. Bisa. Ya karena dapat undangan langsung juga ya. Golden ticket luar biasa ini. Jadi teman-teman bahwa cabur itu banyak sekali ya, yang sangat berkembang sekarang, yang lagi diminati dan bisa diikuti siapapun yang masih mau belajar. Ke Soka salah satu pilihannya ya. Kalau sepak bola terlalu luas ya enggak, saingannya sulit karena profesional yang dia. Tapi kita bisa belajar dulu ke tengah-tengah. Yang kalau bawah kan futsal, atas itu sepak bola, tengah-tengah kita bisa ada pilihannya yakni Soka bersama dengan DPP Soka Indonesia. Yes, gitu. Harapannya nih Mas, apa yang diharapkan dari teman-teman DPP Soka? Harapannya teman-teman itu di masa muda itu nggak bengong, di usia muda bisa bermain sepak bola yang segi persaingannya itu kalau misalnya di sepak bola profesional ketat sekali. Jalan keluarnya kita main di Soka yang base goalnya sama-sama di Piala Dunia. Jadi teman-teman juga punya panggung yang sama, meskipun teman-teman amatir kelasnya itu bisa berbicara banyak mengatasnamakan negara di kancah internasional. Iya. Mengharumkan nama Indonesia itu nggak harus lewat satu jalan. Kita bisa jalan yang lain. Yang penting ya berhikmah. Betul. Menuju Piala Dunia. Banyak jalan menuju Piala Dunia. Salah satunya yakni mengikuti olahraga Soka. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk Soka Indonesia. Mas Jitu hati-hati di Jakarta, Mas. Bye-bye. Ketemu lagi dengan podcast yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.